putusan MK itu kan meskipun sudah mencopot Anwar Usman, tapi apa yang diputuskan oleh Anwar Usman dan kawan-kawan oleh 9 hakim itu kemudian kan tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi menjadi keputusan di pemilu sekarang. Baru akan berlaku di 2029. Menurut Anda apa yang kemarin terjadi artinya itu anti klimaks, sia-sia atau gimana? Ya itu bahayanya ya ketika Mahkamah Konstitusi diisi oleh hakim yang beginian ini. Bahaya loh. Maka kenapa ada hal yang harus dibenahi dengan Mahkamah Konstitusi ini sebagai benteng penjaga konstitusi kita. Oke. Ya, sekarang benteng itu jebol. Dibobol oleh pembegal. Harusnya menjaga konstitusi ini malah membegal. Iya kan? Benteng yang sudah jebol. Gitu loh. Nah, terus apa kabar usulan hak angket yang kemudian Anda suarakan? Nah, maka di situ kan saya lihat begini ya. Satu, ada dua ya menyampaikan secara terbuka itu. Hakim yang ikut dalam rapat permusyawaratan hakim dalam putusan tersebut menyatakan ada masalah sangat serius. Oke. Kemudian ahli-ahli hukum menyatakan ada cacat hukum serius dengan putusan PUU 90 itu. Oke. Bahkan ada berpotensi penyelundupan hukum. Kemudian yang ketiga, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli menyampaikan ada yang masalah yang sangat serius di situ. Dan kemudian putusan MK itu mengkonfirmasi persoalan pelanggaran etik berat tadi. Nah, maka ini ya kita nggak boleh biarkan. Nah, saya sebagai pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, saya mengajak supaya DPR menggunakan kewenangan lembaga DPR tadi untuk melakukan penyelidikan untuk menyikapi hal yang sangat serius tadi. Tapi Anda dilaporkan ke MKD loh. Ya itu nggak masalah buat Anda? Ya nggak masalah lah ya, laporan juga sakit lah itu. Ya sakit dia orang menggunakan hak konstitusi kok undang-undang dasar kok laporin. Itu iya kan? Itu ya saya nggak tahu lah motifnya apa, siapa yang suruh itu, tapi dia nggak baca. Maksud kita kan baca dulu biar nggak salah makan obat gitu. Jadi kalau menurut Anda nanti fokus dari hak angket yang kemudian akan Anda suarakan dan gulirkan di DPR itu muaranya akan kemana? Nah tentu penyelidikan ini penting ya, karena di sana ada proses intervensi tadi itu, iya kan? Kemudian selain intervensi, kan kita harus dalamin nih, siapa sih yang mengintervensi ini? Iya kan? Nah, hasil dari MK ini kan petunjuk semua nih, nih, untuk kita melakukan bahan penyelidikan tadi. Siapa yang mengintervensi? Dalam konteks apa? Kepentingan apa nih intervensi ini? Agar ke depan tidak lagi terjadi. Nah, kemudian pengkondisian itu, hakim yang menangani perkara tersebut malah jauh hari sebelumnya udah ngomong tuh kan, usia muda apa segala macam. Ini kan bukan persoalan anak muda. Anak muda tuh wajib kita dukung. Saya ini lahir dari proses politik kemudaan itu, sebagai pemuda yang berjuang gitu ya. Artinya ketika kita masih mahasiswa, tapi kita dibentuk oleh banyak proses sehingga terbentuklah karakter dan sikap mental kita gitu loh. Jadi hari ini bukan persoalan anak muda, ini persoalan anak presiden gitu yang dipaksakan. Nah bahayanya ya, hakim sudah memutus, hakim MK ini biar presiden ke depan ini nggak terulang nih, termasuk tadi kata final dan mengikat, karena di konstitusi itu kata final aja tuh. Nah harus ada model apa yang kalau diputus oleh model beginian nih. Ini kan nekat aja nih. Nah, nekat tapi bukan lagi untuk menjaga marwah konstitusi itu. Tapi udah motif lain ini. Nah, ini kan bisa dibayangkan Mbak Livi ya, diputus. Tapi dampak putusan itu mengikat dan harus dilaksanakan. Betapa bahaya, Pak. Nah, terus nanti hak angket itu apakah kemudian Anda harapannya bisa membatalkan keputusan yang kemarin sudah final dan mengikat itu? Tentu kita tidak masuk ke sana, karena itu adalah ranah yudisial, lembaga yudikatif. Ya. Jadi,
hak angket itu dia dibatasi, tidak masuk ke dalam ranah-ranah istimewa lembaga tersebut. Umpama lembaga yudikatif, keistimewaannya apa? Ya di aspek yudisialnya, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan, kita nggak masuk ke sana. Tapi dalam aspek tata kelola kelembagaan, ya, bagaimana kita menjaga kemandirian hakim dan lain-lain, ya kita bisa masuk ke sana. Begitu loh. Karena apapun, Mahkamah Konstitusi selain dia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, dia adalah pelaksana undang-undang dan dibiayai oleh APBN.